Hello, what's up, gengs? Oh, welcome to the back my channel. Di sini saya akan menganalisa out out Australian dollar, kemudian USD. Berarti mata uangnya USD apa aja itu, bisa gold, bisa macam-macam. Ini jam setengah 10 ya beritanya, dan ini jam setengah 9. Setengah 9, kita langsung aja ke intinya. Oke, out USD kita cek. Kita ulang aja lah, kita ulang lagi. Kita buka di time frame 1 jam. Oke, yang harus kita lakukan adalah mencari strukturnya bagaimana, teman-teman. Nah, kita lihat dulu, teman-teman. Kita lihat dari sini, ini bos ya, dan ya harga sudah break, jadi break market struktur atau bos. Nah, sekarang harga harusnya dia turun. Nah, di sini ini jangan kalian sebut change of character. Kalian jangan sebut ini change of character. Karena apa? Karena ini candle ini dia ngambil liquidity ya. Dia cepat ngambil liquidity. Ini bukan struktur valid. Jadi ini bukan kita bisa patokan untuk buy. Begitu. Ini namanya stop hunt ya. Stop loss hunter, bisa banyak sebutan. Intinya ini adalah mengambil liquidity di swing high ya, di swing high yang valid. Oke, setelah itu dia turun. Nah, kalaupun harganya kita kesananya kita akan selling di sini. Nah, harganya seperti ini ya, mau nggak mau kita harus terima kekalahan kita. Tapi ingat, semua teknik yang kita jalankan itu harus sesuai dengan trading plan, maksudnya tidak boleh over trade, overload itu kalau mau kalian tidak kena overload, leverage-nya kalian kecilkan 1/200, itu normalnya. Kalau kalian 1 banding lebih, ya 1/1000, 2000, infinity, jadi kalau kalian trade itu lotnya itu kayaknya nggak terbatas gitu. Kayaknya banyak sekali gitu. Kalau sedangkan di leverage 1/200 tuh kalian dibatasin lot satu lot itu, misalnya 2 lot, nggak, paling batasnya segitu, jadi kalian nggak bisa lebih lakukan transaksi gitu. Oke, langsung kita sebut ini adalah bos ya, tetap kita sebut ini adalah break market structure. Nah, sekarang kita nemu strukturnya ada 2. Oke, sekarang lagi kita nyari cari order blocknya di mana. Kita cari order blocknya ada di sini, order blocknya. Kita marking aja dulu ya, kita marking aja ya. Kemudian tren turun yang sudah jadi, kemudian trennya turun. Oke, ini ambil order block di area sini ya, sini ada order block juga di time frame 15 menit. Mungkin sini kelihatan ya, karena sini setiap struktur itu ada order block, order flow. Ini kan order flow ya, ini namanya order flow. Nah, dalam order flow ini ada yang namanya order block ya, di situ dia akan ambil. Oke, setelah itu kita lihat tren naik, kemudian dia turun. Oke, nah ini sudah jadi break market struktur. Oke, ini udah jadi break market struktur. Sekarang kita mulainya dari mana? Nah, kita akan kasih tanda ya, kita akan kasih tanda di mana high probability untuk sell. Nah, yang saya lihat di sini ada shadow panjang ya, ini namanya unmitigated shadow ya. Ini bisa pakai probabilitas untuk sell ya. Di atas ada order block, Pak. Gimana ini? Kok harusnya dia naik dulu baru dia turun.
Iya, bisa jadi dia akan naik juga, teman-teman. Dia akan naik juga. Tapi kita lihat aja nanti. Kita lihat aja kalau dia harga sudah masuk di area yang kita marking, kita jangan langsung sell dulu. Ya, ingat itu. Nah, sekarang kita sudah temukan strukturnya ya. Ada struktur uh, seperti ini ya. Kita mulai gambar pakai pensil. Mana itu? Oke, ini 1 2 3. Nah, ini hitungannya di sini aja ya. 1 ya 2 3. Jadinya ini jadi satu nih. 1 2 3. Ini sebenarnya jadi satu ya. Kalau kita lihat di stripe frame besar, ini jadi satu aja. Nah, ini jadi satu. Dan ini jadi investment itu ya. Kalau di daily ya, frame besar. Karena trennya kan misalnya 1 2 3, masa naik satu kan nggak mungkin. Cara ngitungnya gimana gitu. Jadi cara hitungan ya kita ambil dari sini aja. Kita mulain dari sini. Nah, oke. Sekarang trennya lihat, kita nemu ada struktur di sini. Nah, ini kita belum menemukan swing low ya. Swing low-nya kita belum, jadi kita tunggu aja ya. Nah, nanti harganya bisa naik Kak? Bisa. Nanti kedepannya bisa aja nanti ke sini. Nah, terus dia turun. Nanti hitungannya gimana? Hitungannya gimana? Begini kah? Apa begini kah? Enggak. Nanti ini nggak mungkin begini hitungannya. Jadi cara hitungnya itu sama kayak tadi ya. Dari 1 2 3 4 5 gitu ya. Begitu ya. Setelah itu kalau kita sudah dapat struktur bagus, sudah rapi, baru kita bisa open buy ya. Nah, ini kan daily 1 jam. Kalau daily yang belum kelihatan. Ya, 4 jam tak kelihatan ya ini bos atau enggak. Ini kan masih kelihatan liquidity. Begitu ya, teman-teman. Nah, daily sih biasanya. Nah, di daily kan begini. Nah, di daily kita marking dulu nih. Order blocknya ada di sini dulu, kita kasih tanda ya. Nah, jadi harga ini masih ada tujuannya ke bawah sini ya, ke bawah sini. Out USD-nya masih bisa ke bawah. Nah, ini trennya masih bisa turun ya. Terus oke, kita lihat ya masih normal, masih bisa dianalisa. Sekarang kalau kita udah tahu ini trennya sampai ke bawah ini, jadi kita fokus sell dulu ya. Nah, sekarang karena kebetulan ini udah jadi break market struktur, kita tunggu harga ngebuat yang namanya buy side liquidity. Nah, ini buy side liquidity-nya ada di mana? Ada di sini, teman-teman. Ini BSL-nya. Jadi kita tunggu dia naik ya. Kita tunggu dia naik sampai ya paling tidak dia nge-sweep harga. Nah, di sini kita nanti tunggu konfirmasi ya. Nah, ini 1 jam kita buka 15 menit. Gimana Kak? Ada reaksi tidak? Ternyata di 15 menit ini saya ngelihat ada order block di M15 di sini ya. Ini kita ubah ada order block. Kita marking aja. Kita marking aja di area sini. Kemudian di sini ada FVG ya. Ini ada FVG. Nah, terus kita lihat di time frame 15 menit, apakah kita bisa entry trading di sini? Bisa. Kita cari order block terakhir di M15 di mana? Cukup cari bos aja. Nah, di sini ada break market struktur. Oke. Nah, sekarang kita nemu nih. Sekarang gimana nih biar kita bisa entry?
Ya, kita cari order blocknya di sini di mana. Nah, kita nemu order block di sini. Nah, tapi ini sangat berisiko ya teman-teman. Kenapa begitu? Karena ini time frame M15 dan ini time frame H1 nya sudah jadi break market struktur, jadi kemungkinan untuk naik di jebol itu sangat memungkinkan ya. Nah, kalau kita udah tahu kan sangat memungkinkan untuk dijebol, kita cukup buat markingnya seperti ini, PMS. Nah, kemudian kita buka time 5 menit. Di time 5 menit, ini karena ini belum valid, kita lihat belum valid. Jadi BMS ini pindah ke sini. Nah, pindah ke sini. Nah, sekarang kita sudah tahu strukturnya yang awalnya di sini, jadi di sini. Jadi harganya itu di sini pindah ya. Jadi break market struktur di sini mulai validnya. Nah, karena kita udah tahu di time 5 menit seperti ini, dan sekarang kita ngelihat strukturnya, lihat ya struktur. Lihat struktur. Kita bisa open buy kalau dia ngebreak change of swing high ini. Begitu teman-teman. Kok bisa? Lihat teman-teman, di time frame 5 menit. Di sini kita bisa melihat ada struktur boss ya. Ada struktur boss. Karena begitu di sini kita lihat dia ambil kembali liquidity, terus break. Nah, di sini breaknya ini tidak valid ya. Nah, jadi break ini berubah ya, jadi stop hunter. Nah, stop hunter ini jadi di atasnya jadi buy side liquidity jadinya, bukan jadi struktur high yang valid. Nah, dia nge-break di sini, dia ambil fair value gap ya. Setelah itu dia break. Nah, dia nge-break. Jadinya ini jadi break market struktur. Terus setelah itu di sini ada order block ya, di area sini ini order block. Nah, ini mitigasi juga ya. Harusnya dia akan sell ya teman-teman di sini. Untuk out USD itu dia akan sell di sini, SL-nya di sini ya, TP-nya di sini. Lihat teman-teman, bila oke, kita lanjut. Ini trennya harusnya turun, tapi kita lihat dulu kah nanti dia akan benar-benar break market struktur atau hanya stop hunter aja. Kalau dia stop hunter aja, jadi kemungkinan harga ini di break ya, dan ini jadi change of karakter ya, atau market starter shape bisa ke depannya. Begitu ya teman-teman, dia bisa begitu. Jadi kita cukup menunggu aja, jadi kita hanya menunggu saja. Kalau ini entry sell juga nggak masalah sih, cuman sebaiknya kalian tunggu yang benar-benar jelas ya. Kalau ada struktur market yang perubahan struktur ya, misalnya ada change of character seperti ini, kalian bisa buy nanti. Nah, kalian bisa buy ke depannya, kemudian kalian target kalian itu ada di, kalau kalian misalnya targetnya di sini, di mana ya, saya buat 15 menit, ada order block di sini, itu nggak masalah kalian targetnya di sana. Tapi karena ini trennya masih turun ya, masih turun, sebaliknya kalian tunggu dulu konfirmasi biar ada setup buy ya. Jadi kalau memang ada setup buy yang benar-benar konfirmasi jelas, kalian bisa TP sampai di mana, di sini ya, di sini. Di sini juga pokoknya nih step order block ini adalah take profit kalian ya, karena ini melawan counter trend ya. Jadi trennya di counter ya, trennya harusnya turun karena kita counter, kita set fokus buy, jadi kita TP nya itu di order block aja ya, jangan di swing ya, di order block atau nggak di inducement ya. Terus kita ada dapat M out USD ya. Mungkin itu aja analisa untuk out USD ya. Mungkin gold juga
harusnya kita nggak boleh ngelawan market ya. Nah, misalnya gold, KFC Gold ini gold ini sebenarnya trennya memang lagi turun ya. Nah, harusnya ada reaksi kah di sini 1 jam. Kita lihat di 1 jam. Kenapa nggak bisa terbang gitu. Lihat. Ini order block di 1 jam ya. Order block di 1 jam jadi mitigasi. Nah, di sini kita lihat di 1 jam ini. Di 1 jam dia tidak ada break market struktur ya. Itu masalahnya. Dia tidak ada break market struktur ya. Yang ngebreak di sini ya. Di sini order block ya, sorry. Ini order block H1 harusnya dia naik kan. Tapi karena kita trade-nya konfirmasi, jadi ini adalah konfirmasi. Saya tunggu konfirmasi ini di break ya. Tapi ternyata harga tidak sesuai dengan analisa kita ya. Dia tidak nggak kuat naik ya. Kalau dia nge-break, saya akan posisi buy ke sana. Tapi ya masalahnya ini tidak di break. Jadi saya nggak bisa untuk buy ya. Tapi kalau mungkin 15 menit kelihatan ada setup buy. Nah, di 15 menit ini kita lihat dulu. Nah, set di sini. Ini strukturnya berubah di sini. Nah, bosnya ada di sini. Oke, pindah ya. Ini bukan di sini, tapi di sini pindah dia. Pindah di sini teman-teman. Bosnya. Nah, ini menandakan strukturnya itu yang valid itu di sini. Nah, terus kita udah tahu valid di sini. Yang harus kita lakukan adalah apa? Kita harus tahu strukturnya ini turun sini, ini naik, oke. Kemudian ini turun, oke. Ini ngebreak, ini di break. Tapi ini stop hunter. Nah, ini masalahnya di sini teman-teman. Dia tidak ada valid semua ya. Nah, di sini kan internal struktur ya. Ini buy side liquidity ya. Ini saya sebut bisa jadi check of character di time frame 15 karena di 1 menit ini udah jadi struktur valid. Nah, tapi masalahnya di time frame 15 menit ini dia ini stop hunter semua. Dia ketutup shadow semua. Oh, lihat. Ini ketutup shadow, ini ketutup shadow, ini ketutup shadow. Jadi ini nggak ada yang valid untuk kita bisa buy ya. Maka dari itu kalau udah seperti ini kita nggak bisa untuk buy. Alasan kedua kenapa saya nggak saya sempat nge-buy analisa buy di sini, tapi ini belum terjadi ya analisanya. Maksudnya ekspektasi kalau benar harganya naik sampai nge-break kita bisa buy, tapi kayak misalnya kasusnya seperti ini kita nggak bisa ya, nggak bisa ya. Jadi hanya analisa aja ya, hanya analisa ekspektasi aja, belum konkret valid. Nah, kedua sini lihat order blocknya nggak ada. Order blocknya ada di sini ya. Order blocknya ada di situ. Itu sudah dimitigasi, dia turun. Ya, lihat trennya turun. Ya, nggak kuat, dia turun. Di situ analisanya jadi nggak kuat. Ya, dan ini jadi break market struktur ya. Ini jadi break market struktur. Ya udah. Begini ikutin tren sampai di kapan saya akan cari setup benar-benar untuk gold. Apakah bisa nanti kita pakai trade ya ke depannya untuk buy ya, karena ini OB nya sudah dijebol. Jadi kita lihat dulu daily. Di daily ternyata gold ini dia turun. Oke, dia turun di sini liquidity ya, diambil. Ini jadi bos, harusnya ini jadi bos dulu. Apakah udah jadi bos? Nah, ini harusnya dia jadi bos dulu ya. Ini daily, ini bos, tapi ini belum penutupan candle ya.
kita tunggu ini penutupannya. Kita lihat ya, harga turun alasannya di si bawah ada fair value gap ya. Fair value gapnya ada di mana? Di sini. Ini fair value gap ya, kita ambil semua di sini. Ini fair value gap. Kalau di weekly ini kelihatan ya, tapi kalau di daily ya patah-patah. Nah, kalian ambil di sini aja cukup. Nah, ini fair value gapnya di sini ya. Nah, di sini ini bisa, ini juga bisa fair value gap di atas, tapi yang pasti yang paling bawah dulu kita ambil. Ini fair value gap ya. Terus ya, kita tunggu. Nah, kita tunggu trennya berubah ya. Nanti ada setup buy ke depannya. Kita tunggu setup buy supaya kita bisa nanti entry di order block ya, OB ini ya. Kita lihat dulu H4-nya. Di H4 order blocknya ada di sini ya. Itu aja order blocknya ya, cukup situ aja. Jadi kita bisa menunggu aja, memang menunggu sih kerjaannya. Trading itu menunggu yang lebih banyak, sisanya 10% itu entry. Oke, ini agak lama, jadi ya semoga kalian sehat selalu ya, jaga kondisi. Dan di sini tanggal 17 Agustus, selamat merdeka, kemerdekaan Indonesia kita. Kita harus bangga dengan Indonesia kita ya. Kita tidak boleh memecah belah negara kita ini dengan isu-isu yang tidak jelas ya. Kita harus yang pokoknya semangat berkarya ya untuk bangsa Indonesia. Yuk, terima kasih semua, selamat pagi.